Biasanya anak muda itu kan suka jalan-jalan ya, suka ngopi-ngopi. Itu saya tahan ya, foya-foya. Kalau sekarang kalau mau sukses jangan ngikutin yang apa ya, yang tidak ada gunanya. Bagaimana kader-kader bangsa ini bisa bersemangat untuk berwirausaha. Saya coba jualan, yang penting saya berani dulu. Hasilnya saya tidak melihat hasil, yang penting saya berani dulu. Jadi intinya tetap semangat ya. Mau sebanyak apapun modalnya, mau bagaimanapun lah, yang penting itu tetap semangat. Oke, ini adalah kediaman yang merupakan gudang juga ya, yang ditempati untuk menjalankan usaha online dan offline ya. Jadi ini adalah beberapa stok barang yang berupa hijab, dan ini ada yang sudah siap kirim juga, yang mana tiap harinya si owner mendapatkan pesanan hampir 1000 sampai 2000 order ya tiap hari. Dan ini berada di desa saya ya, yaitu Desa Tanjung Paiton, Probolinggo. Dan kali ini saya akan berkunjung ke kediamannya dan ingin menimba ilmu bagaimana sih rahasia mendapatkan banyak orderan ya, ribuan bahkan ratusan ribu ya per bulan, per hari ya. Kalau satu hari itu ribuan ya, kalau per bulan itu bisa mencapai ribuan ya. Ini adalah gudangnya. Gudangnya merupakan rumah tinggalnya ya. Jadi rumah tinggalnya itu di rumah sendiri dan di rumah orang tua dan juga di rumah neneknya ya, untuk dijadikan gudang. Dan hasil dan penjualannya itu sumber trafiknya itu dari Shopee ya, kemudian juga dari offline ya. Dan Uus Hijab ini ownernya adalah salah satu dari masyarakat desa, yang termasuk dalam hal ini adalah tetangga sendiri ya gitu. Jadi saat ini kita akan sama-sama belajar seperti itu ya. Oke, simak pemaparannya berikut ini ya, dari Uus Hasanah Hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kader-kader bangsa ini bisa bersemangat untuk berwirausaha. Yang penting jalan dulu. Modal itu sebenarnya bukan jadi masalah, tapi juga tetap harus ada modal. Saya dulu, karena saya diminta untuk bercerita, jadi saya cerita saja dulu. Modal tidak ada sama sekali. Dari apa? Saya lulus kuliah. Saya lulus kuliah tahun 2015, bulan Oktober. Saya masih ingat. Sejak kuliah memang sudah usaha kecil-kecilan. Saya jual gelang, karena waktu itu memang di Surabaya teman-teman saya pada suka pakai gelang-gelang kayak pernik-pernik ya. Jadi saya nyoba, cuman omsetnya memang kecil, karena gelang itu kan memang kecil nilainya. Saya coba jualan, yang penting saya berani dulu. Hasilnya saya tidak melihat hasil, yang penting saya berani dulu. Selain itu bapak saya memang usaha kacamata gitu. Jadi semenjak kuliah memang saya tawarkan ke teman-teman sendiri, terus ke tetangga, karena saya di sana mondok. Tetangga pondok itu saya tawarin, nggak buat nggak apa-apa, yang penting saya bisa ngecek dulu, atau yang lagi punya masalah dengan mata itu saya cek aja. Nah, jadi semenjak kuliah memang mulai jualan. Akhir skripsi saya mulai mikir, setelah kuliah saya mau kemana? Nggak mungkin saya minta orang tua terus, malu dong. Apalagi laki-laki ya, ini kan mau besar juga kan, nggak kecil terus kan ya.
Iya. Ini kecil terus ini. Ini juga bakalan mau menang. Umur berapa ini yang paling kecil berapa umurnya? 13. Kelas berapa sekarang? Hah? Ambu. Sudah berwirausaha saja. Jadi lulus kuliah saya harus pikir matang saya mau kemana, karena kalau jurusan saya aslinya bukan ekonomi, bukan di dagang, jauh dari jurusan aslinya. SHI, tahu SHI? Apa? Sarjana apa itu SHI? Hah? Sarjana Hukum Islam. Kalau hukum kan jurusannya ke pengadilan. Loh kok bisa jualan? Bisa, dari mana saja. Dan siapa saja juga bisa jualan dan bisa sukses. Orang miskin bisa sukses, orang jelek bisa sukses. Yang nggak bisa sukses itu siapa? Orang malas. Orang malas sampai kapanpun ceritanya nggak bakalan jadi orang sukses. Itu. Jadi ceritanya mulai lulus kuliah, saya malu. Saya kan harus hidup. Saya punya kebutuhan. Malu minta orang tua. Akhirnya saya terus berusaha untuk jualan karena pendapatannya memang dari sana dan saya tidak kerja. Memang awalnya mau kerja, mau ngelamar ke pengadilan kok kayaknya susah. Jadi pelarian saya memang harus jualan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah dari itu awalnya memang saya jualan bukan di kerudung, fokusnya bukan di sana, di batik. Karena waktu itu kan tahun berapa ya, musim batik ya. Apa yang lagi musim itu saya ikutin. Jadi jual batik sudah mulai turun, saya coba di hijab. Karena waktu itu saya lihat saya pernah, karena kan memang di Surabaya, pernah jalan sama teman-teman. Di sana ada grosiran di Kapasan waktu itu, bukan di Kapasan. Jadi di sana tempat kulaannya orang jual baju, jual kerudung di sana dulu. Tapi kalau sekarang kalah sama sini harganya. Justru orang Surabaya sendiri yang kesini, yang gulaan kesini. Kebalik sekarang. Surabaya baru. Surabaya baru. Kalau dulu kan terkenalnya pusat grosir, pusat tempat kulaan tuh di Surabaya. Sekarang sudah pindah ke Probolinggo, ke Tanjung. Gitu. Jadi saya mulai jualan, saya coba jual ke siapa? Ke tetangga. Itu awalnya. Dari mana modalnya? Lulus kuliah, tidak ada modalnya. Apa yang dijadikan modal? Pertama, saya punya cincin kenangan. Namanya, saya kasih nama cincin kenangan. Jadi saya pernah dibelikan ibu cincin dulu. Harganya saya lupa, cuman waktu itu saya gadaikan. Cincin yang dibelikan ibu saya gadaikan untuk modal. Gitu. Setelah itu ada juga sepupu saya, Bu D saya punya uang cadangan untuk lahiran anaknya, punya uang 1 juta. Itu saya pinjem, tapi harus diganti ketika anaknya lahiran. Itu yang saya putar. Jadi saya tidak punya uang sendiri, semuanya uang pinjaman. Dan itu saya benar-benar putar semaksimal mungkin. Hasil dari penjualan, saya tidak buru-buru, pengen beli HP, pengen beli sepeda, pengen beli itu. Orang kalau punya uang pengen banyak ya, pengennya ya. Pengen beli mobil, pengen beli ini, pengen makan terus, pengen rokok terus. Kalau punya uang, nah itu ditahan dulu. Jadi memang harus bisa nahan, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Gitu. Jadi pertama, kalau kita punya uang, itu saya dulu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan kita butuh apa? Misalkan kayak sekarang, kafe nih ya, kafe. Itu dapat dari mana? Dananya? Sumbangan dari orang-orang. Dari orang-orang desa Alas Tengah ya. Iya. Kalau boleh tahu nominalnya berapa? Kemarin yang modal 100.000. Modal 100.000. 100.000. Cukup kecil ya. Iya. Cukup kecil, tapi kan sekarang sudah berkembang. Nah, itu juga kalau saya dulu usaha sendiri kan ini. Uang itu uang yang saya dapat
uang hasil dari itu tidak untuk keinginan. Apa yang saya butuhkan, saya tidak punya HP. HP itu tidur dulu. Karena memang eranya sudah beda ya. Kalau dulu kan door to door. Kalau yang masanya saya itu memang sudah banyak yang jual online. Jadi mau tidak mau saya harus beli HP. Beli HP dulu 1,5 susah sekali, dan itu kameranya jelek. Ya harus saya paksakan karena apa, kemampuannya di sana. Itu kebutuhan. Jadi untuk hal-hal lain, biasanya anak muda itu kan suka jalan-jalan ya, suka ngopi-ngopi. Itu saya tahan, ya foya-foya. Kalau sekarang kalau mau sukses jangan ngikutin yang apa ya, yang tidak ada gunanya. Apa yang bermanfaat ya sudah kerjakan. Sampean dikasih kesempatan, bagus. Harus dimaksimalkan. Apa? Ya untuk ngabdi ke desa, untuk bisa memberikan manfaat untuk desa, untuk sampean sendiri pastinya. Kalau sampean misalkan nih, yang lain kan enggak, sebenarnya banyak yang punya kesempatan, tapi tidak mau mengambil kesempatan itu. Sampean sudah punya kesempatan, bagus. Apa? Belajar dari sana, dari mengelola apa namanya? BUMDes. Mengelola itu harus maksimal. Satu, memang amanah ya, namanya amanah itu kan harus dilaksanakan dengan baik. Sisi lain juga untuk keperluan sampean sendiri, manfaatnya juga bakalan banyak nanti. Apa? Sampean bisa mengelola usaha sendiri, nyabang juga bisa. Ini kan sudah mau besar nanti, bakalan jadi senior, sama kayak Mas Hasan. Dulu kan sama ya Mas ya, ngikut-ngikut juga. Sekarang jadi ketua. Saatnya sampean yang belajar sama Mas Hasan. Nanti juga sama, sampean yang harus ngajarin sama adik-adiknya. Ini juga nggak bakalan kecil terus, bakalan jadi besar nanti kan ya. Gitu. Jadi sebenarnya modal itu bukan jadi kendala. Mana yang ada ya sudah, ayo kelola bareng. Yang penting apa? Semangatnya, ambisinya. Saya berambisi banget dulu, berambisi sekali. Karena apa? Saya sudah tahu hasilnya jualan tuh seperti apa, sudah merasakan dan sudah menikmati. Dan semangatnya ya tambah membara. Jadi yang awalnya itu nilainya ribuan, tambah banyak, tambah puluhan, tambah ratusan, bahkan sampai sekarang jutaan. Jadi apa ya, mental itu memang jangan, ya kalau bisa, namanya pengen sukses, jangan terus-terusan pengen apa namanya ya, mau makan hari ini, kerja hari ini, dimakan hari ini. Ya kalau bisa, ya jangan seperti itu, harus punya usaha. Makanya kan kesempatan sampean itu bagus sebenarnya, fungsikan dengan baik. Tidak semua orang punya kesempatan. Sampean tuh sudah orang terpilih, belajar dari sana. Jangan nongkrong terus. Kesempatannya bagus loh. Ya nongkrong ya boleh, kalau penat ya boleh. Tapi kalau nongkrong terus, gunanya apa? Yang dibahas apa? Kalau yang bahasanya positif ya nggak ada masalah. Tapi kalau kandaan melolon berjam-jam, pagi sampai atangi ya, suka atangi ya biasanya ya. Begadang. Mobile Legend. Jadi gimana kalau memang itu sukanya begadang, ya diskusi gimana ke depannya BUMDes itu. Caranya bagaimana? Ayo kita rembuk bareng. Ini desa mau diapain? Ini ada dana. Kita harus memberikan manfaat ya, sampean sendiri bisa memberikan manfaat untuk desa Alas Tengah. Dulu saya kan jualan aja. Awalnya saya ngerti kalau saya produksi itu bakalan lebih menarik, lebih berkembang, saya pikir, dan akan memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Apa? Satu, karena memang jualan saya waktu itu laris ya, sudah mulai dikatakan laris.
Saya coba beli bahan, ternyata memang jatuhnya lebih murah kalau saya belanja bahan dan saya jahitkan ke orang sini. Satu, memang manfaatnya saya bisa narik orang untuk bisa kerja. Nih saya kasih kerjaan dijahit, nih saya kasih kerjaan diobras. Bisa memberikan manfaat. Lah orang-orang sekeliling kita sampai sekarang, Bu Lek saya yang awalnya saya tidak bisa jahit sama sekali, sekarang keluarga sudah tahu semua. Yang tidak bisa siapa? Cuman mbah saya, ibu yang awal, semuanya memang otodidak, gak ada yang ngajarin, gak ada. Nah ini kan usahanya sekarang sudah di kafe ya, sementara kafe. Saya yakin nanti bakalan berkembangnya ya, tapi tergantung sampean sendiri. Jangan bergantung di modal. Memang kadang modal itu jadi kendala, tapi semuanya tidak bergantung dengan modal. Yang pertama adalah semangat, ambisinya. Karena kalau saya lihat kafe itu, saya sendiri pengen buat kafe sebenarnya. Saya sendiri. Kenapa? Saat saya jenuh kerja, saat jenuh, ya namanya jenuh ya, pengen keluar, pengen jalan-jalan, saya sukanya memang kafe. Biasanya saya kafenya di Joy mana itu? Jabung. Jo Kopi. Jadi harus dicari cara mengembangkannya apa. Dulu itu kalau nggak salah Jo Kopi saya tahu dari suami itu, tahu dari Instagram kalau nggak salah. Jadi Instagram fungsikan dengan baik media sosial. Dibuat kafe itu semenarik mungkin. Gimana sekiranya orang bisa ke sana? Kalau usahanya kafe, sekiranya orang di sana nyaman, dan biasanya yang spoi-spoi itu biasanya orang nyaman. Gitu. Di sana suasananya gimana? Sementara buka malam, Mas. Buka malam. Iya, buka malam saja. Sementara. Di ruangan tertutup enggak? Terbuka. Karena kalau siang kan kantor desa, kalau malam jadi kafe. Iya. Jadi gimana caranya kafe itu pendopo ya, kalau siang pendopo, kalau malam kafe, dikemas sebagus mungkin, semenarik mungkin, kiranya orang ke sana tuh betah. Itu. Karena saya sendiri kan memang suka ngafe, karena kalau jenuh sebenarnya duduk aja kan, ngafe itu ngapain? Nggak ada kan ya? Minum, makan-makan, ngilangin penat gitu aja. Jadi kalau suasananya itu enak, orang itu betah. Saya aja gitu di sana. Yang kedua memang pelayanan. Setelah orang melihat, oh di sini nih. Pertama melihat dari apa ya? Dari promonya dulu. Kalau saya kemarin tuh saya lihat mana ya kafe yang enak, mana ya kafe yang kayaknya tuh nyaman. Saya lihat ternyata di Jo Kopi kayaknya. Jadi yang kedua adalah pelayanan. Ketika orang sudah duduk di sana, ayo kita berikan pelayanan yang baik. Hidangannya, kalau kafe itu kan identik dengan makanan, minuman, camilan lah. Jadi makanannya gimana sekiranya enak, gitu. Kadang ada suasananya bagus, tapi makanannya nggak ada. Bingung kan orang mau makan apa. Kadang orang tuh juga selain dia pengen duduk aja, kalau ada makanan yang enak dia betah. Wah pilihannya cuma sedikit. Jadi kayak itu, kalau saya pernah tahu di Surabaya itu angkringan namanya. Ya siapa yang uner tadi ya? Angkringan banyak kan ya di sana ya, angkringan. Dan itu tahu bisa dibuat itu, tahu pedas. Rata-rata cowok apa cewek pengunjungnya? Cowok cewek. Apalagi cewek itu suka nyemil sebenarnya. Sekarang kan banyak juga apa itu usus dibuat pedas. Yang penting bervarian makanannya. Itu sebenarnya teknis ya sebenarnya. Cuman yang pertama itu adalah semangat. Ibaratnya ini kan kru ya sebenarnya, apa ya? Tim lah. Jadi kalau tim itu yang semangat satu orang, yang lain kendor nggak bisa jalan. Namanya tim, kerja tim ya harus kerja bareng, harus semangat bareng. Ibaratnya meja kalau mau maju kan harus diangkat semua kakinya, harus jalan semua kakinya. Kalau cuma satu yang jalan nggak bisa bergerak, Jadi yang gerak harus 4, yang jalan harus 4 semuanya. Kalau memang kakinya ada 4. Kalau cuma 1 atau 2 nggak bisa jalan.
tepang. Tuh kalau masih tepang, jalan tapi tepang mending. Kalau nggak jalan sama sekali, jalan di tempat. Nah, pertama memang harus saling nyemangatin. Dan kerja tim itu intinya jangan reerian. Apa reerian bahasanya? Ya. Namanya kerja tim. Jadi kalau timnya itu ada yang malas, getak. Kalau pengen berhasil bareng, pengen sukses bareng, ya memang harus semangat bareng. Namanya orang itu sudah manusiawi, kadang semangat, kadang kendor. Lah yang semangat itu harus nyemangatin temennya yang kendor. Yang kendor jangan terus-terusan kendor, jangan malas. Gak ada ceritanya orang sukses itu orang sukses itu dari orang malas, gak ada. Orang jelek ada, orang miskin sukses banyak. Yang tidak ada itu orang malas jadi sukses. Nah, malas itu memang harus dibuang. Yang punya kesempatan gunakan dengan baik kesempatannya. Itu. Jadi yang saya jalani sekarang, packing dulu semenjak saya jualan, packing semuanya sendiri, dibantu orang tua, bapak ibu. Karena waktu itu saya belum nikah, saya punya usaha belum nikah. Jadi ketika sudah nikah, saya tidak bingung, sudah punya uang. Mau kuade, mau beli sapi, mau beli itu, tunangan aja saya sudah megang uang, tidak bingung. Itu bedanya kalau orang punya usaha sama yang diem nganggur. Itu tidak enak sebenarnya nganggur, tidak punya aktivitas, tidak punya uang juga kalau nganggur. Nah, ini kesempatan kita apa diberi amanah kayak gini nih, bagus. Tidak semua orang mau ngambil. Sebenarnya ini kan bebas ya, siapa saja boleh masuk kan ke ini pemuda desa. Cuman kan sampai yang semangat. Nah, semangatnya harus dipacu terus, jangan sampai kendor. Ketika kendor, ketika capek, ya itu manusiawi. Temennya yang harus semangatin, ayo buka ini kafenya, ayo kita perbaiki. Nah, dari itu memang harus dipikir bareng-bareng, nggak bisa satu orang. Adakan diskusi, adakan evaluasi, masukan itu harus ada. Buat kotak saran, itu masukan orang itu penting. Buat kotak saran. Apa yang kurang dari kafe itu? Buat orang yang ke sana itu kiranya balik lagi. Buat suasananya senyaman mungkin. Cobalah besok-besok saya mau main ke sana. Gratis. Jadi pembicara. Jadi nomor satu memang semangat ya, ambisi, harus berambisi semua bareng-bareng memang. Tidak boleh kendor. Dan modal itu bukan jadi kendala. Tapi tetap namanya modal juga harus dicari. Dan hasilnya itu harus diputar. Selama ini untuk perkembangan ya. Hasilnya untuk perkembangan. Ya kalau ini kan nilainya positif untuk memajukan desa. Kalau datang ke ini enggak di ACC minta sumbangan ke belum. Oh, belum Kita ke instansi belum. Oh, belum. Sementara pemanfaatan dulu dah. Swadaya. Swadayaan masyarakat alas tengah lokal dulu. Ya. Karena kalau sampai sudah jalan, sudah terlihat, bakalan gampang nanti sampai minta sumbangan. Nah kalau belum nyata, nah ini mau dibuat kafe apa? Takutnya dibuat ngopi sama sampean. Pasti kayak gitu. Ngopi sendiri. Ya buat ngopi sendiri. Lah kalau sudah kelihatan ini nih untuk perkembangan, untuk mengembangkan kafenya. Kafe apa namanya? Nama Alas bumdesnya Alas Makmur. Nama kafenya belum. Nama kafenya belum. Kasihlah nama yang keren, yang kiranya mudah dipahamin orang dan mudah diingat orang. Dan kiranya nama itu berkesan gitu maksudnya. Nah, jadi dulu setelah kuliah saya jualan. Saya jualan, punya hasil sendiri itu saya sudah merasakan enak. Hasil dari jualan itu sudah merasakan, sudah menikmati. Dan hasilnya sekarang sudah nyata saya pikir. Karena apa? Saya tidak ada malas dulu. Ya malas ya pasti ada, tapi tetap saya lawan. Kalau saya malas, ini siapa yang mau making ada orderan? Ngantuk iya.
Jam 2 malam saya tidur, jam 12 malam. Tapi bukan ngapain, bukan tidak ada gunanya. Saya ngedit, siang saya foto, malamnya saya edit, saya posting, saya tawarin. Sekarang kan eranya sudah era digital ya, bukan door to door, bukan kayak dulu. Masa saya saja sudah mulai ramai media sosial. Jadi sekarang media sosial dimanfaatkan dengan baik. Yang megang siapa? Akunnya. Sampean sendiri. Nah, itu harus saling koordinasi sama yang lain. Tidak bisa dikerjakan sendiri. Apa? Kayak dokumentasi siapa biasanya? Sampean juga. Jadi nguploadnya, apa aktivitasnya, ya bener, aktivitas dari Desa Alas Tengah, pemuda Desa Alas Tengah ini apa saja. Jadi memang yang nilainya positif, buat orang banyak tahu. Saya jualan gitu, ibaratnya ya jualan. Saya posting, saya kasih harga, orang tertarik, saya layani. Bayang ini berapa? Harganya sekian. Akhirnya dari luar kota banyak yang kesini. Dulu itu yang banyak Bondowoso, Situbondo, Probolinggo sendiri. Pasar-pasar pulaannya kesini. Sekarang, kalau sekarang di Shopee, karena memang jangkauannya memang sudah luas ya di Shopee, itu saya memanfaatkan ya media sosial itu sampai ke luar negeri. Sekarang. Sudah ekspor. Iya. Ordernya dari Shopee. Ada yang Taiwan, ada Hong Kong, Malaysia, Thailand, ada. Kalau luar pulau langganan jangan ditanya. Pulau mana yang nggak pernah saya kirimin barang. Semuanya pernah, dari Papua, Kalimantan. Kalau Sulawesi, Kalimantan itu ibaratnya cek-lecek sudah. Tiap hari ya. Jadi memang media sosial itu harus dimanfaatkan dengan baik. Sampean mengandalkan apa namanya? Cuma dari omongan ke omongan, nih ada kafe nih di sini. Nggak bisa kayak gitu. Yang tahu paling cuma daerah sini. Ya orang kalau ngomong tuh ada kafe di sana. Ya orang kalau bercerita ke temennya. Kalau nggak penting kan kayak kadang nggak cerita kadang. Dari apa? Harus dari media sosial. Itu maksimalkan. Sudah kasih tahu ya, selain di media sosial. Kenapa? Luas. Makanya sampean kalau pengen kafenya dikenal, ya harus dari media sosial. Ayo share. Difoto dengan baik. Fotonya harus bagus, jangan cuma difoto. Fotonya harus bagus, yang kiranya menarik. Hidangannya apa aja di sana, makanannya apa saja, snacknya apa saja, minumnya apa saja. Dan itu harus diperbaikin dulu sebelum nanti menyebar, sebelum nanti di-share. Perbaiki dulu semuanya baru di-share. Jangan di-share dulu baru diperbaiki, jangan. Jadi diperbaiki dulu baru di-share. Gambarnya, tampilannya harus bagus. Gitu. Jadi dari WhatsApp, dari Facebook, grup kan banyak kan di Facebook. Sudah upload aja. Orang bakalan tertarik biasanya. Nah, untuk langkah berikutnya gimana sekiranya orang tuh balik lagi? Yang pertama, buat orang itu tertarik untuk berkunjung ke sana. Itu langkah pertama. Yang kedua, kalau orang sudah berkunjung ke sana, gimana sekiranya balik lagi ke sana? Jangan dibikin kapok. Kalau kapok nggak bakalan balik lagi. Yang ada orang mau berkunjung ke sana malah nggak jadi. Oh, nggak enak di sana, nggak ada makanannya. Kopinya saya minta anget, minta panas, ternyata dingin. Sepele memang. Makanya ketika sudah tiatun, ya sudah mau disajikan, kalau orang memang minta panas segera disajikan, jangan didiemin dulu. Itu pelayanan sebenarnya. Banyak sih sebenarnya yang harus kita hati-hati dari pelayanan itu. Saya juga pernah di kafe. Di kafe itu saya mesennya sudah dari sebelum habis maghrib saya berangkat. Jadi sebelum isya ya. Saya datang ke sana sampai 8:30 makanan belum datang, sudah saya bayar. Dan saya kapok balik ke sana. Saya marah sama petugasnya, sama kasirnya saya marah. Nggak, ini makanan saya mana? Dan itu sudah ketiga kali.
Yang ketiga kalinya itu malah nggak datang. Yang selain itu nunggunya lama, sampai setengah jam, sampai 1 jam. Padahal karyawannya banyak. Ngapain aja, kan gitu. Jadi memang harus tertata. Ini bagian ini bagian dapur, ini bagian ini harus dibuat seperti itu. Kalau dikerjakan satu orang ribet. Yang mau nyajikan siapa, yang mau ngasihkan siapa, kasirnya siapa, yang mau buat kopinya siapa. Makanya kan ini kerja tim, nggak bisa dikerjakan sendiri. Gitu. Amburadul. Ketika ada orang mau beli, siapa yang mau buat? Nunggu lama orang males. Apa-apa kalau beli lama itu kan males ya. Ngantrinya males. Jadi saya pernah di kafe, habis maghrib saya berangkat, sampai setengah 9 saya mau pulang. Sampai pulang nggak datang makanannya. Sudah saya bayar. Mbak, ini makan saya mana? Sampai saya mau pulang kok belum ada. Oh iya Mbak, sebentar ya dibuatkan. Ngapain dibuatkan, saya sudah mau pulang. Saya kan pengen nyemil di sana, pengen makan-makan, pengen nyantai-nyantai. Yang ada cuma minuman, makanannya nggak ada. Nah seperti itu, saya marahin. Bahkan sampai saya komplain ke bosnya karena tertera nomor di sana. Ini karyawan sampean seperti ini. Jadi masukan itu memang perlu, penting. Jadi buatlah kotak saran di sana. Masukannya apa? Itu harus dievaluasi, harus diperbaiki, harus ada solusinya. Gitu. Yang nomor 1 adalah kerja timnya harus semangat semua, harus kompak. Jadi ada yang semangat buka terus, sajiannya sudah bagus, makanannya sudah enak semua. Tapi yang kerja cuma 1 orang, yang semangat itu aja. Susah mau berkembang kayak gitu. Makanya kan semangat nomor 1. Semangat lo. Selamat muda. Ini siapa yang paling semangat biasanya? Di antara ini. Siapa yang paling semangat biasanya? Ini karyawan lapangan 2 orang. Karyawan lapangan. Iya. Yang mana ini 2? Iya, yang jaga. Yang jaga ini 2 orang. 2 orang. Yang lain penerima tamu. Adik kakak Jadi ngelolanya bukan cuma di kafe aja nanti. Mau apa ya? Sampean bisa apa? Jual aja ke tetangga. Bisa buat deonde. Jual aja ke tetangga deondenya. Hasilnya dikumpulin lagi, dibuat usaha apa. Siapa tahu nanti usahanya jadi besar. Bisa produksi apa misalkan. Jadi usaha itu tidak melulu di kafe, di bagian perkopian, tidak. Bisa sampai jual geprek. Yang punya keahlian, ayo. Sampai bisa apa? Masak bisa semua ya? Kalau masak bisa? Hah? Mas Ami. Jadi yang nomor 1 itu adalah semangat. Modal itu bukan kendala. Ini tidak bisa maju ini karena memang modalnya tidak ada. Tidak seperti itu. Makanya apa yang kita bisa, ya itu yang harus kita jalankan, dan semangatnya harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Ayo kembangkan aja dulu, nggak usah mikir modalnya dulu lah. Yang penting ini berkembang dulu, gimana sekiranya jalan dulu, berkembang. Sampai butuh modal nanti pasti didanain sama desa. Pasti. Kalau hasilnya nggak ada, ya Pak Kadesnya bingung lah, ini minta sumbangan apa dibuat beli bakso, apa dibuat beli apa. Yang ada biasanya mau ngasih 1 juta, ngasih 100.000. Takok gitu buru bisa sampean. Makanya kan kalau sudah ada, sudah nyata usaha sampean seperti apa, baru sampean minta sumbangan. Jangan minta sumbangan dulu baru sampean mau berusaha, jangan. Sekarang kan sudah jalan, enak kalau sudah jalan. Apalagi sudah ada hasilnya. Berapa itu tadi katanya? 1 hari bisa dapat 250 sampai 300.000 tiap hari? Ya, 1 malam. 1 malam. Bagus. Sampai jam berapa tutupnya? Saya ngantuknya. Tapi di atas jam 12 gitu. Tapi gantian. Ya. Bukannya dari jam Isa. habis Isya. Ya. Kuat melean semua berarti ya ini ya. Biasa begadang ya. Orang yang les tengah. Orang yang les tengah di rawa. Nggak apa-apa.
itu lebih bermanfaat daripada sampean begadang trek-trekan itu ganggu orang. Jangan jadi kader yang seperti itu. Apalagi narkoba ya Pak. Siapa Kan anu sih Pak. Bukan sih Pak. Jadilah pemuda penerus bangsa yang baik, yang sopan, yang santun, dan yang bisa memberi banyak manfaat kepada orang lain, terutama untuk warga desa Alas Tengah itu sendiri. Gitu. Jadi semangatnya harus dipacu dari sekarang. Semangat enggak sampean buat ngembangin kafenya? Apa setengah-setengah? Yang bikin sampean semangat tuh apa sih sebenarnya? Yang lain enak lo jalan-jalan, kok sampean di kafe? Lebur minyak beureng. Hah? Kekompakan. Oh, ada yang minta bayaran, ada bayarannya Bang? Ya anu cuma uangan lah untuk konsumsi Dok. Iya Bang. Ini sama minum. Iya, ini kan namanya ngabdi. Ya, masih proses. Kalau ngabdi itu ya kerahkan semuanya, apa yang sampean punya, tenaganya, pikirannya, kerahkan. Bukan tidak ada hasilnya, nilainya pahala. Kalau sampean kerja, dapatnya apa? Kalau pahala, ya bisa. Saya bukan malaikat, tidak bisa menilai pahala itu bagaimana. Tapi yang jelas kalau hati tulus, itu ada nilai pahalanya. Kalau kerja yang tujuannya kan memang apa? Tujuannya kerja dapat uang, finansial. Nah kalau sampean ngabdi, dikasih iya, nggak dikasih iya, sebenarnya kan seperti itu. Tapi nilai pahalanya besar dan manfaatnya pasti juga besar ke sampean. Jadi kalau sampean sudah terbiasa berusaha, berwirausaha, mau jualan apapun enak. Mau jual tempe, mau jual baju, mau jual sepeda, mau jual mobil, jual apa aja. Bahkan jual buje, garam di laut bisa laku. Padahal kan di laut itu tempatnya ya. Kayaknya wah di sini banyak nih yang jual, orang tinggal ngambil. Sampai jual lo bisa kalau sampai sudah punya ilmunya. Makanya kan kamu di kafe ini belajar, tujuannya belajar, jangan berharap apa. Belajar. Pasti manfaatnya ada. Tapi kalau sampai sudah salah niat, ya niatnya cari uang. Di tempat lain kan sebenarnya bisa. Ngabdilah di sana. Durasinya? Bebas. Nanti ada pertanyaan nanti. Kalau ada yang mau bertanya. Iya. Jadi dulu saya dari packing sendiri, saya jahit sendiri, saya jual sendiri, saya bales chat sendiri, ngupload sendiri, semuanya sendiri. Tidak ada yang bantu. Perlahan karena sudah tidak mampu ya tenaga, makanya saya bilang kalau sendirian saya nggak bisa. Saya harus buat tim. Pertama timnya siapa? Bapak ibu saya. Karena saya belum berani gaji karyawan. Dari tidak ada karyawannya sekarang sudah 10 orang. Oh, sejahtera. Makanya nanti kembangkan kafenya sampai jadi bos. Gitu. Kalau kafenya nanti besar kan bisa jadi. Atau tanah ini kan ada kan punya desa itu. Bagus sebenarnya kalau dibuat kafe itu. Makanya kan harus dari kecil dulu. Dari kecil dulu dikembangkan, nggak bisa orang tiba-tiba naik ke atas tuh nggak ada. Pasti naik tangga dulu. Makanya semangatnya harus dipacu terus. Nggak bisa kendor lengah sedikit aja bisa bahaya. Itu. Tapi kesehatan juga tetap harus dijaga karena kalau sakit sudah nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Itu harus pinter ngatur waktu, harus pandai ngatur waktu. Cukup kayaknya. Ya. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Kalau lebih. Saya tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Us ya.
Ya, jadi tidak perlu saya simpulkan, intinya satu, alhamdulillah kita sudah punya bekal apa, yaitu semangat kita tetap bersama ya. Intinya ini bukan kegiatan kita pribadi, bukan usaha pribadi, pendapatannya bukan untuk pribadi tapi untuk masyarakat dan desa tempat kita tinggal saat ini. Ya, tetap semangat ya, sesuai dengan moto kita, salam pemuda. Salam pemuda. Pemuda Alas Tengah. Yang baru-baru belum. Bersama tebar manfaat dan maslahat. Jadi kuncinya satu, kita harus bersama. Jaga kafe tidak bisa sendirian. Kegiatan sholawatan tidak bisa sendirian. Kerja bakti tidak bisa sendirian. Jadi kalau tahun kemarin Mbak Us ya, kita memang banyak kegiatan sosial sama keagamaan saja. Mulai tahun 2021 kita sudah mau mengembangkan sayap kewirausaha. Hanya kita sudah bergerak. Kemarin kita pernah di ikan asap, pernah ya, tapi sempat tumbang ya. Ada apa evaluasi. Kita juga pernah mengembangkan UMKM masyarakat, pemberdayaan itu ya, kayak kerici terus dan macam sebagainya itu, terus patola nangginang gitu kan, kita ngembangkan ke sana. Namanya usahanya Kampung Senik ya, Kampung Senik. Cuma sekarang masih istirahat gitu ya. Terus kemarin kita juga punya teman-teman yang kreatif buat lampu tidur. Ya, kita cari modal, pinjaman, alhamdulillah berjalan, kita istirahat dulu. Nah, sekarang kita bangkit lagi. Gagal satu, tidak boleh menyerah. Kita bangkit lagi, kita coba di namanya kafe ini. Kemarin kita sudah juga studi ke pengusaha dan peternak kelinci di Desa Taman. Kita sudah belajar sedikit ilmunya. Kita terus mencari pola, kira-kira yang cocok untuk desa dan masyarakat Alas Tengah ini apa. Sebelum tahun 2022 kita akan tetap studi terus. Setelah itu kita simpulkan apa kira-kira yang cocok sesuai dengan potensi dan kemampuannya teman-teman pemuda dan pengurus BUMDes ini. Itu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dipertanyakan ke Mbak Uus. Setelah itu kita keliling, tidak apa-apa Mbak Uus ya, tidak apa-apa ya, sambil didokumentasi dan sebagainya. Sekalian nanti kita minta tolong, nanti kita share ke Mbak Uus. Setelah itu minta tolong di subscribe sama share kepada konsumennya ya, di channel Pemuda Desa Alas Tengah. Ya, pertanyaannya nanti saya berlanjut dulu. Saya pribadi minta maaf karena saya ditelepon. Ya, ini namanya juga musibah ya. Ada keluarga yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Saya minta sambungan doanya karena saudara ada yang meninggal di desa di Kota Anyar ini. Saya pamit dulu ya Mbak Us ya, sama teman-teman yang lain. Silahkan lanjut diskusi. Nanti foto-foto sama dokumentasi, nanya-nanya lah, keliling saja. Yang paling penting nanti saya minta tambahan disampaikan kepada teman-teman biar semangat. Kira-kira dari Mbak Uus itu 1 tahun 2 tahun terakhir lah, omsetnya itu berapa juta, sudah punya apa, terus pendapatannya itu berapa. Ini biar teman-teman semangat. Kalau orang usaha itu kan harus dilihat hasilnya kan, ya apa gitu loh, oleh apa lah. Kadang-kadang orang kan ya apa nggak capa oleh tak ada lah kan gitu kan. Orang sukses itu kan dilihat dari finansial pertama kalau usaha gitu loh. Kalau keilmuan dosen pendidikan dilihat dari titel sama dia sudah jadi dosen, jadi guru besar, jadi apa gitu. Nah kira-kira Mbak Uus ini 2 tahun terakhir ini sudah penjualannya berapa per bulan, 1 tahun omsetnya berapa, penghasilannya kira-kira Mbak Uus apa sudah daftar haji mungkin gitu ya. Itu biar teman-teman semangat ya. Itu saja dari saya pribadi. Sekali lagi saya minta maaf ya, saya undur diri dulu. Teman-teman nanti bisa balik dulu, tidak apa-apa, ketemu nanti malam di kafe ya. Karena nanti malam kita akan mengadakan 2 acara. Yang pertama pentas seni sama nobar Piala AFF Indonesia melawan Singapura. Itu saja, terima kasih. Saya undur diri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nulis. Iya, diceritakan dulu ya. Omset sama Nanti lanjut ke pertanyaan ya. Ini saya disuruh cerita omset. Jadi kalau awal usaha itu memang tidak ada modal. Kalau sekarang ditanya omset, saya biasanya ngitung itu tiap bulan, omset tiap bulan. Kalau 1 tahun ya bisa MM-an. Jadi kalau tahu omset ya, omset itu apa? Hah? Penjualan kotor. Itu omset itu yang berputar, uang yang berputar. Jadi 1 bulan itu kurang lebih 500 sampai, kalau 500 lebih ya 1M lah, 1M sampai 1M setengah. Karena 1 minggu sekali kula itu saya bisa sampai 500 kurang lebih.
200 sampai 500 lah, tergantung bagaimana perkembangan penjualan gitu. Apa saja yang sudah saya dapat selama ini? Saya jualan mulai tahun 2015. Itu mulai dari ngecer yang kulaan di Kapasan tadi. Kalau sekarang harganya kalah sama sini. Saya kenapa bisa lebih murah? Karena memang saya banyak ngambilnya. Jadi semakin banyak itu memang semakin murah saya dapatnya. Dan stok banyak, ini sampai keluar-luar ini. Ini kerudung semua. Dalam ini rumah sini itu rumahnya Mbah sebenarnya. Full sampai kamar mandi isi. Ada barangnya. Nggak ada ruangan yang free, nggak ada. Sampai belakangnya saya tambahin gedek. Bidik ada tambahannya juga. Baratnya lagi rumahnya Mbah. Diisi kerudung juga. Ini juga ada isinya. Sampean coba lihat ke dalam. Ada juga di ruang tamu. Yang ini ke belakang full. Cuma free kamar mandi sama kamar tidur saya. Ada lagi tuh rumah sana yang hijau sana. Itu juga sudah mau full. Itu barang semua. Apa saja yang selama ini saya dapat? Daftar haji pasti ya. Karena itu sudah wajib kalau saya. Jadi tinggal nunggu. Aset, saya beli rumah. Rumah itu saya beli. Sudah dapat rumah. Perumahan juga ada. Dan sekarang lagi bangun. Karena yang dinilai itu kan kalau berwirausaha yang dilihat apa hasilnya kan, kata Mas Hasan tadi. Hasilnya yaitu sudah sama barang ini, dan ini uang sendiri semua. Nggak ada yang pinjem bank, nggak pernah pinjem bank, saya nggak pernah. Dari awal jualan memang nggak pernah pinjem bank. Jadi modal itu bukan kendala pertama. Saya dulu nggak minjem bank, cuma minjem bude saya. Karena kalau sama bank itu urusannya saya pikir ruwet. Daripada kalau sampean usahanya desa, daripada minjem bank, mending minjem Pak Kades. Pak Kades kan banyak uangnya biasanya. Gitu. Jadi kesempatan sampean untuk berwirausaha itu bagus. Sampean yang sudah jalan sekarang itu kembangkan, fungsikan dengan baik, manfaatkan dengan baik, itu sudah. Kesempatannya bagus. Kalau tanya omset, ya itu tadi, saya ngitungnya biasanya tiap bulan, gulaannya tiap minggu. Kalau datang barang itu 1 truk ke sini. Dari Surabaya? Bukan Surabaya, langsung ke pabrik saya, Bandung. Kalau Surabaya kan saya bilang tadi, Surabaya kalah harganya sama sini. Wong Surabaya aja gulaan ke sini. Gitu. Yang tadinya sini gulaannya ke Surabaya, sekarang kebalik, Surabaya gulaannya ke sini. Ada pertanyaan lagi? Ada. Ada tanya apa? Apa ini? Ya kan untuk pengembangan kayak riset ataupun apa itu biasanya lewat Shopee juga atau lewat ini media sosial, kayak ngikutin tren-tren apa namanya, tren ininya, permintaan pasar. Iya, harus ngikutin memang. Saya aja kerudung, saya fokusnya kan di kerudung. Kalau saya ngikutin yang jadul-jadul nggak bakalan jalan. Harus ngikutin tren. Sampean juga gitu. Ini sebenarnya kan belum paten kan, kafe ini kan belum paten. Sampean usaha untuk kedepannya bukan sudah jadi keputusan kan, bukan kan? Ini langkah awal sebenarnya. Masih langkah awal, dan kedepannya juga sampean masih menjelajahi lah apa yang kiranya pas untuk kita berwirausaha. Ya harus dicari apa sekarang yang dibutuhkan orang, yang bagus untuk kita jual itu apa sekarang. Contoh kayak musim corona orang banyak butuh masker, jual aja maskernya. Butuh konektor, tahu konektor? Cewek-cewek kan biasanya pakai itu, kalau cowok langsung selup ke telinga. Saya gitu dulu. Kemarin awal-awal corona banyak orang yang butuh konektor masker, saya produksi sendiri. Penjualannya banyak, 20.000 ya.
Karena apa? Saya fokusnya di grosir, saya jual grosir aja. Sampean juga bisa seperti itu, kerja sama orang desa. Misalkan sampean ada yang tahu, ya cari tahu lah di mana tempat kulaannya kain, di mana orang yang bisa ngejahit. Kalau kayak kemarin, cari orang penjahit dari orang desa lah setengah sendiri, jual bareng-bareng, hasilnya bisa dimanfaatkan bareng untuk perkembangan BUMDes ini, gitu. Media sosial, ya harus dimanfaatkan semua. Lagi rame kemarin, saya baru 2 tahun ini saya jual di Shopee. Per hari sekarang minim itu kirimannya 1.000 per hari. Paketannya itu sudah. Sampai mobil JNT harus standby di sini. Dan ini fasilitas sudah. Ada komputer juga sudah OTW ke sini. Fasilitas dari JNT. Dari apa? Banyaknya omset. Omset saya sampai 0,5 M tiap bulannya lebih. Dan saya dapat bonus cashback dari JNT. Yang terakhir kemarin 19 juta cashbacknya. Itu dikasih cuma-cuma. Dan baru berapa hari kemarin saya dapat hadiah. Dapat parcel dari JNT HP Oppo A9 itu. Jadi kalau omsetnya besar, kalau nilainya sudah terlihat, ya kayak JNT sudah nggak eman mau ngasih saya, karena memang omsetnya sudah paling besar se Probolinggo di sini. Sampai 1 mobil ini standby di sini. Orang JNT 1 orang juga standby di sini. Nah, makanya kan melihat hasil dari pengusaha itu boleh, tapi sampai juga harus tahu perjalanan mereka tuh bagaimana. Nggak ada yang langsung enak. Saya pun nggak ada. Saya dulu tiap minggu sampai saya kulaan itu dulu, saya nggak pernah tahu ekspedisi itu apa, karena saya bukan jurusan ekonomi. Semuanya saya ya berdasarkan pengalaman. Makanya pengalaman itu adalah guru terbaik. Lah, dari sampean ambil aja pengalaman, buat kesempatan ini jadi guru sampean. Pasti berpengalaman sampean nanti. Daripada orang yang ya bukan dari tim ini, bukan nggak ada hasilnya sampean, sekalipun tidak diupah. Katakan tidak diupah ya, katakan tidak diupah. Jangan melihat sekarang, lihat 5 tahun ke depan sampean hasilnya gimana. Yang lain nggak bisa jualan, sampean sudah bisa jualan. Yang lain mentalnya itu kurang, kalau bisa dinilai mungkin 50, sampean sudah bisa 90. Sudah terbiasa. Coba disuruh lomba jualan. Kalau memang sudah terbiasa sampean, biasa, Mbak, mau yang ini cuma sekian, ngobrol sama orang tuh sudah enak. Makanya ilmunya harus sampean selami, pengalamannya. Saya nggak pernah belajar teori, saya nggak ada teorinya. Saya bukan sarjana ekonomi, bukan. Harusnya saya pegang palu sekarang, tidak. Saya pegang mic ini sekarang. Memotivasi itu. Jadi nomor 1 memang harus semangat. Mau dimodalin, kalau misalkan sampean nih 100 juta saya kasih modal, apa sampean bisa mengembangkan? Belum tentu. Nomor 1 adalah semangatnya. Ayo semangat bareng-bareng aja. Temennya ndak semangat, males-malesan terus, ya sudah, ndak usah bergantung ke temennya. Yang mau aja yang diajak, sampai nungguin itu, nggak jalan-jalan. Ayo, si ngantuk aku. Ayo, si ambulun pendet, si ambulun ki bedano, dan sebareng. Artinya apa? Malas itu sudah. Jangan, nggak ada ceritanya orang sukses itu dari orang malas, nggak ada. Nggak ada ya ceritanya ya, nggak pernah denger ya, nggak ada. Jadi memang harus semangat, ambisinya harus besar. Dan tujuannya harus pasti. Sampean ke depan ini mau ngapain, mau usaha apa, dan itu harus pasti. Untuk saat ini penjajakan dulu ya, penjajakan dulu, nyoba dulu. Oh, di kafe mungkin nggak jodoh nanti, tapi bisa di kafe itu bisa berkembang.
jadi kafe besar, paling besar se-Probolinggo bisa. Dan itu tergantung bagaimana tim semen sendiri bisa ngelola. Namanya kerja tim nggak bisa dikerjakan sendirian. Yang saya bilang tadi, kalau yang jaga kafenya satu orang, ada yang mau bayar, semen ribet. Belum lagi minumannya harus diolah. Belum lagi harus nganternya. Belum lagi kalau orang mau nambah. Nggak bisa. Namanya kerja tim itu harus dikerjakan bareng. Dan semangatnya harus terpacu terus. Itu. Media sosial harus dimanfaatkan. Jadi terutama supirnya di Mas siapa namanya? Zamil. Hah? Mas Muzamil. Jadi dibantu dengan teman-teman yang lain bisa bantu share. Buat semenarik mungkin kafenya, sebagus mungkin. Dan harus dipikir bareng-bareng. Ini kan sudah survei ke mana? Kelinci kemarin. Sampai mau usaha apa harus dipikir bareng. Ada pertanyaan lagi? Nah, jadi gini, ini kan kita berkunjung sekaligus melihat peluang. Di sini kan ada grosir. Kemungkinan besar nanti ke depannya ketika mungkin kita nanti bisa punya modal ya, kan kita bisa pulang ke sini. Nah, boleh. Untuk prosesnya mungkin pulangnya seperti ini mungkin. Untuk awal-awal kita kan butuh seperti gambar produk yang nantinya mungkin nanti kita posting di Shopee juga mungkin. Boleh. Dengan di up harga berapa gitu. Nah, nanti cara ordernya gimana nanti? Alamat tokonya di mana? Jadi sudah mau berkembang, mau jualan juga, Iya. jualan kerudung ya. Karena Iya. saya potong dulu. Karena saya pernah pengalaman ya, dropship itu saya ngambil gambar dari marketplace lain seperti Tokopedia, Bukalapak gitu. Saya taruh di Shopee itu kadang-kadang laku gitu. Dan kemudian ketika laku, saya ambil di Tokopedia untuk ngirim barang itu. Nah, karena ini dekat kan enak. Enak. Nah, Komunikasinya enak. iya, komunikasinya enak, bisa trackingnya kan langsung Dari sini. cashless kan? Iya. Nah, itu bisa kan kalau langsung di sini. Jadi gini, Caranya. sebenarnya sudah banyak orang sini sendiri, orang Tanjungan sendiri, kadang balik ke sini kayak orang minum obat 1 hari 3 kali. Iya. Jadi ada orang dia ya usaha jualan karena memang dia memanfaatkan mumpung ada grosir dekat. Nah, gitu. Mumpung ada grosir dekat, saya manfaatkan lah. Kalau saya harus ke Surabaya tiap hari, ya kalau saya dulu tiap minggu saya ke Surabaya, bahkan kadang 1 minggu 2 kali saya ke sana. Iya, karena dulu saya nggak tahu ekspedisi. Saya pikir dulu kan saya masih belum canggih, nggak secanggih sekarang ya. Maksudnya belum banyak tahu lah tentang HP itu gimana. Ekspedisi, ada ekspedisi untuk pengiriman, terus kirim gambar, masih katakan saya baru belajar HP itu, baru tahu lah, baru bisa mendalami ketika pas saya jualan ini. Dulunya waktu kuliah paling saya cuma lihat Google gitu aja, lihat Google untuk bahan kuliah, terus sama WA, nggak terlalu memfungsikan yang lain-lain lah gitu. Jadi untuk jualannya di sini saya ada 2 toko offline dan toko online. Onlinenya itu di Shopee. Jadi kalau di Shopee itu otomatis. Jadi sampai check out itu langsung, dan stoknya pun di sana sesuai. Kita bedakan gudangnya. Kalau yang di sebelah sini, sebelah timur, ini untuk offline. Kalau yang di sebelah barat itu untuk Shopee, stok Shopee. Jadi kalau ada orang yang order di Shopee mau ngambil ke sini nggak bisa, karena itu by system. Jadi nggak bisa. Saya print resi, orderannya masuk, tapi barangnya mau diambil, mau dipakai, banyak yang kayak gitu. Tapi nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Saya kena panis, kena penalti, kena sanksi sama Shopee. Kenapa? Shopee kan nggak tahu kalau diambil ke sini, sedangkan saya data sudah masuk dan saya harus kirim. Kan nanti kan di tracking itu, harus masuk ke JNT Python dulu, terus ke Probolinggo, datanya harus jelas, perjalanan barangnya itu harus jelas. Nggak bisa langsung diambil ke sini karena dekat, nggak bisa, karena itu sudah by system.
gitu. Lah kalau mau dropship gimana? Sebenarnya dropship itu susah. Ya gampang-gampang susah. Tapi harus gercep kalau mau dropship. Gercep itu apa? Gerak cepat. Jadi kalau mau belanja, sampean bisa gabung grup nanti. Bisa gabung grup di sini, gabunglah di grup. Stoknya beda. Sampean mau belanja di sini jangan lihat stok di Shopee karena stoknya beda. Belanja di Shopee juga jangan lihat stoknya di sini. Kalau di sini perputarannya cepat. Hari Minggu itu bongkar barang, Senin itu sudah mulai jual. Kadang kalau barangnya laris, sampai datang sore sudah nggak ada barangnya. Padahal baru diupload hari ini biasanya. Hari ini sama besok. Datang sorenya sudah habis barangnya. Nah, makanya kan harus cepat. Ketika ada orderan, sampai datang aja ke sini. Uang deket kok. Nggak dari Probolinggo, nggak dari Keraksan. Bahkan saya bilang tadi, sampai ada yang balik 3 kali. Ada orderan di packing. Masuk lagi orderan, ke sini lagi dia. Kalau nggak cepet-cepet keduluan orang. Sini stoknya dibilang aman ya enggak, dibilang nggak aman ya aman. Saya stok pasti banyak. Tapi yang beli juga banyak. Makanya kan siapa cepat dia dapat. Jadi sampai gabung grup, sudah jual aja. Atau konfirmasi aja nanti sama saya. Mana Mbak stok yang aman? Saya kasih tahu nanti stok yang banyak dan yang laris, terlaris. Rok bisket lagi rame sekarang. Gitu. Jual aja di Shopee, mumpung deket. Wong di sini ada stoknya banyak. Datang aja. Gabung ke grupnya. Kalau saya biasanya untuk syaratnya itu harus belanja dulu. Belanja dulu minimal 200.000. Harusnya. Kenapa kok ada syaratnya? Wong orang mau jualan kok masih dikasih syarat. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk membedakan yang jualan sama yang tidak. Kan kalau jualan monggo silahkan gabung grup. Kalau nggak jualan dia masuk ke grup dan akhirnya kan tahu harga gulanya. Kasihan yang jualan. Sebenarnya seperti itu. Jadi harus ada syaratnya. Untuk bisa gabung grup harus 200.000. Tapi untuk pemuda desa kalau memang mau jualan di Shopee atau jual di mana lah, monggo nanti saya masukkan tanpa syarat. Tinggal ngechat aja. Nah, tapi untuk proses ininya nanti ordernya tetap lewat admin. Karena kalau ke saya sendiri saya tidak bisa. Jadi tugas saya ada sendiri. Yang bagian packing siapa, yang bagian melayani siapa, saya bagian ngecek barang, kontrol barang. Jadi tugas saya memang bukan di sana. Yang ada nanti kalau sampai order ke saya, nggak saya bales. Kenapa saya ngurusin yang lain? Sampai akhirnya habis. Dan mending kan ke admin aja, ke CS. Gitu. Atau langsung ke sini, tanya dulu nggak apa-apa. Mbak yang ini ada nggak? Dilainkan dulu kalau sampai nggak bisa langsung ke sini. Pasti dilainkan. Yang penting diambil gitu. Jadi misal gini ya, saya udah gabung di grup, kemudian di situ kan ada gambar-gambar produknya. Gambar dan warnanya lengkap. Iya lengkap. Kemudian saya posting di Shopee kan. Kemudian di Shopee itu ada orderan. Nah, kemudian saya langsung transfer WA, kemudian Mbak kirimkan ke alamat ini. Bisa. Bisa Dari sini. Jadi tapi kan nggak usah bolak-balik kan? Iya nggak usah. Di packing dari sini. Yang penting jelas. Mbak yang ini orderannya hijab model A warna navy. Warna navy misalkan. Yang ini dikirim ke Papua. Hijabnya 3 warna ini misalkan. Yang ketiga, nah gimana sekiranya nanti sampean dan admin sini koordinasinya bagus. Nggak bikin bingung sini, karena kalau bikin bingung sini karena sampean sendiri satu orang layanin satu orang, akhirnya terbengkalai yang lain gitu. Nah, makanya harus tertata rapi, yang ini kirim ke ini, dan kalau nggak ada ya barang yang kosong biasanya dikonfirmasi. Dan itu masih yang ini yang warna navy, yang model B kosong, nanti dikonfirmasi biasanya dari sini. Nah itu sampean konfirmasi ulang ke pembelinya gitu. Jadi untuk lain-lainnya nanti bisalah dibicarakan di belakang, bisa di luar nanti kalau memang mau terjun ke sana sebagai dropshipper ya bisa kok. Jadi nanti cuma tinggal JP-nya aja sampean apa, JP-nya itu kodenya berapa, tinggal kasih kode aja. Jadi alamatnya kita juga nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Sudah bisa kan di Shopee? Bisa. Di Lazada sini nggak main Lazada, di Shopee aja sudah kewalahan, makanya saya nggak buka yang lain. Ada pertanyaan lagi? Ada? Nggak ada? Cukup.
Jadi intinya tetap semangat ya. Mau sebanyak apapun modalnya, mau bagaimanapun lah, yang penting itu tetap semangat. Semangatnya ini karena ini bukan usaha pribadi dan ini usaha kerja tim ya. Jadi semangatnya harus bareng-bareng. Kalau ada yang malas, temannya harus dibangkitkan lagi semangatnya. Gitu ya. Sudah cukup? Oke teman-teman, itu barusan, maaf ya ganti Hasan ini darurat. Jadi ini berikut penjelasan dari Mbak Uus bagaimana caranya jadi wirausaha, yang intinya semuanya itu butuh proses ya. Jadi kalau kita langsung, meskipun punya modal sebesar apapun, itu jarang bisa untuk langsung sukses, itu jarang, sangat jarang sekali. Wirausaha memang butuh tantangan yang berat sekali, terutama semangat ya gitu ya. Oke, sekian dulu wawancara kita, diskusi kita bersama CEO dari Uus Hijab ya. Dan semoga hari ini memberikan kita manfaat ya, dan bisa tambah semangat lagi ya untuk kedepannya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.